Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Setelah menghilang hampir 9 tahun, kabut asap mulai melanda Sumatera Barat. Seorang polisi di kota Solo bantu warga penyandang disabilitas dengan kursi roda. Selama 2 pekan ke depan, seluruh jajaran polisi lalu lintas menggelar operasi zebra serentak di seluruh Indonesia. Selama operasi digelar, ada 7 pelanggaran yang dijadikan polisi sebagai prioritas untuk ditindak. 7 pelanggaran tersebut diantaranya menggunakan telepon genggam saat berkendara, berkendara melawan arus lalu lintas, pengemudi atau pengendara yang masih di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, menggunakan knalpot bising, dan tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor. Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Hilman memastikan personilnya di lapangan tidak akan mencari-cari kesalahan pengendara. Sebab sebelum dilaksanakan operasi, mereka sudah diberi arahan dan penekanan kepada personil lalu lintas yang terlibat operasi zebra tersebut. Jadi prioritas adalah kendaraan-kendaraan yang melawan arus, kemudian berbonceng lebih dari 1, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan helm standar, tidak menggunakan safety belt, tidak ada yang cari-cari kesalahan masyarakat. Tapi kalau masyarakat salah, ya tegakkan hukumnya, tegur. Menegakkan hukum itu ataupun menyampaikan pelanggaran kepada masyarakat bisa berbagai macam caranya. Bisa ditilang, bisa cukup dilakukan peneguran, diinformasikan bahwa yang bersangkutan salah. Operasi zebra bertujuan agar para pengendara selalu menaati aturan berlalu lintas. Karena kelalaian pengendara menjadi pemicu utama kecelakaan lalu lintas, seperti melawan arus atau menerobos lampu merah. Selama operasi, sekitar 300 orang personel lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumatera Barat akan dilibatkan. Robiham melaporkan dari Padang. Sepeda motor warga ini terpaksa harus didorong oleh temannya di jalan yang berlumpur tebal di Jorong Lubuk Labu, Nagari Banai, Darmasraya. Hal yang sama juga dialami mobil truk pembawa trafo listrik milik PLN ini yang tak bisa lewat karena lumpur tebal. Pekerja dan warga menarik truk tersebut dengan tali agar bisa melintasi lumpur. Jalan berlumpur ini panjangnya 18 km. 15 km masih alami, belum dikeraskan. Sedangkan 3 km sudah ditimbun, tapi belum diaspal. Jalan kabupaten ini menghubungkan 3 jorong atau kampung, yakni Jorong Padang Hilalang menuju Jorong Lubuk Labu, terus ke Jorong Sungai Limau. Semuanya berada di Nagari Banai, Kecamatan 9 Koto Darmasraya. Ketiga jorong yang terisolasi akibat jalan rusak dihuni ribuan jiwa. Kami sebagai sebagai pedagang, warga sini mohon bantuan Pak Jokowi. Selama ini dalam 6 tahun, ya tolong dibagusin itu aja lah, lancar. Soal tani kan, buat jengkol. Warga sudah sering melapor ke Bupati Darmasraya, namun sampai sekarang tak kunjung diperbaiki. Kalau kerusakan jalan ini sudah sampai hampir 10 tahun lah. Kalau Bapak lihat lagi di sana jalannya, waduh, susah. Sampai-sampai nggak ada jual beras di sana, Pak. Membawanya susah. Bapak Presiden, Bapak Jokowi tolong perbaiki jalan kami. Kami minta bantuan sepenuhnya. Dari Kenegarian Banai, Kecamatan 9 Koto, lebih dari Kewalian sampai ke Lubuk Labu. Sejak jalan dibuka 10 tahun lalu hingga kini tak kunjung diaspal. Padahal ada ratusan kepala keluarga yang tinggal di 3 jorong tersebut yang membutuhkan prasarana jalan yang mulus. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Ternyata banyak polisi berhati mulia di Sumatera Barat. Ada yang menyisihkan gajinya untuk beli sembako yang kemudian dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu. Ada yang peduli penanganan stunting dan lain sebagainya. Terbaru, seorang anggota kepolisian dari Resor Kota Solo melakukan aksi peduli terhadap salah seorang warga penyandang disabilitas di daerah Enam Suku, Kecamatan Lubuk Sikara. Bentuk kepedulian yang dilakukan oleh Aibda Oktarizal yang kesehariannya bertugas sebagai Babin Kamtibmas dari Polsek Singkara itu berupa pemberian 1 unit kursi roda kepada Raihan Desrafi Putra yang merupakan seorang anak penyandang disabilitas. Dengan senyum merekah, Raihan bersama orang tuanya terlihat begitu senang saat menerima pemberian kursi roda bantuan tersebut. Bahkan saat kursi roda itu sampai, Raihan dengan bantuan orang tuanya langsung mencoba untuk memakainya. Raihan yang merupakan anak keempat dari pasangan Rusdianto dan Halimah Tusadiah ini memang membutuhkan kursi roda sebagai sarana untuk beraktivitas sehari-hari di rumah. Menurut orang tuanya, kondisi lumpuh dan tidak dapat berjalan secara normal tersebut karena mengalami penyakit demam tinggi dan kejang-kejang saat usia 6 bulan. Senang banget, Pak. Dulu pernah gitu, Pak, demam panas. Ya, kejang. Iya. Saat umur berapa kalau boleh tahu? Saat umur 6 bulan. Tapi sekarang orang Depsus juga ada ngasih berupa sembako juga. Keinginan dari Aibda Oktarizal untuk membantu didasari atas keprihatinan dan kepedulian melihat kondisi keseharian dari si anak. Apalagi saat ini Raihan bersama keluarganya hidup dalam kondisi tidak berkecukupan. Betul, karena melihat situasi keadaan ekonomi beliau, tibalah prihatin kami masukkan bantuan Basnas, ada bantuan lain, ada bantuan bansos, baik zakat pribadi saya maupun kita cari yang donatur-donatur yang mau membantu keluarga ini, karena melihat faktor ekonominya untuk makan aja susah. Aibda Oktarizal berharap bantuan yang diberikannya ini bisa bermanfaat dan meringankan beban keluarga tersebut. Garnadi melaporkan dari Solo. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.